Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kembali kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah sampai di bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang drama. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari unsur-unsur drama, kita kaitkan dulu pembelajaran kita dengan unsur religius yang ada. Unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kita adalah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar hari ini. Kompetensi dasar hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik drama tradisional maupun modern, yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik drama tradisional ataupun modern, yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Kita mulai untuk masuk ke materi. Yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari drama. Pengertian drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Nah, yang penting di sini adalah dalam bentuk dialog dengan maksud untuk dipertunjukkan. Itu pengertiannya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke materi inti pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang unsur-unsur dari sebuah drama. Unsur-unsur dari sebuah drama itu meliputi dua unsur, yakni yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik, di situ ada tema, ada tokoh, ada alur, ada setting, kemudian ada penokohan dan amanat. Ya. Kita bahas satu persatu. Untuk tema, pengertian tema adalah gagasan atau ide pokok yang digunakan untuk membuat sebuah cerita dalam drama. Tema itu dapat berupa persoalan moral, agama, sosial budaya, etika, maupun tradisi yang terkait erat dengan masalah kehidupan. Itu adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh drama merupakan orang yang mengambil peran, yang terlibat di dalam cerita, yang dipentaskan dalam sebuah drama. Penokohan dalam sebuah drama itu meliputi beberapa. Nah, terdapat beberapa penokohan dalam drama sebagai berikut. Ada tokoh yang didasarkan pada perannya. Berdasarkan peran, itu dibedakan ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang mendukung alur cerita yang terjadi pada si tokoh utama. Yang kedua, berdasarkan wataknya.
Berdasarkan wataknya, tokoh dalam drama dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak yang baik. Atau biasanya kalian mengatakan tokoh yang disukai oleh pemirsa. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang tidak baik atau memiliki watak yang jahat. Seperti itu. Yang ketiga, tokoh berdasarkan perkembangan. Ada tokoh statis, yaitu tokoh yang tetap dan tidak mengalami perubahan dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua adalah tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ceritanya. Berikutnya, tokoh berdasarkan ciri khas sifatnya. Ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki sifat datar dan cenderung monoton. Sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki watak dan jati diri yang beragam. Bahkan sifatnya seringkali bertentangan atau dikatakan sulit diduga atau sulit ditebak. Yang berikutnya adalah tokoh berdasarkan pencerminan tokoh dari sekelompok manusia dalam kehidupan nyata. Ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal yaitu tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan dan kebangsaan atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. Yang kedua yaitu tokoh netral, yaitu tokoh cerita yang hadir demi cerita itu sendiri. Ia merupakan tokoh imajiner, hanya hidup dan hadir dalam dunia fiksi. Seperti itu. Tadi anak-anak tentang tokoh. Unsur drama yang ketiga yaitu alur. Pengertian alur adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama, mulai babak pertama hingga babak terakhir. Seperti halnya tokoh, alur pun memiliki beberapa jenis. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Mungkin kalian dulu sudah pernah mendapatkan materi ini, kita tinggal mengulang saja. Yang pertama, alur maju atau alur progresif, yaitu alur yang bergerak maju. Ceritanya diawali dari awal hingga akhir. Atau mungkin kalau kehidupan manusia bisa diawali dari lahir hingga meninggal. Itu alur maju. Jenis yang kedua yaitu alur mundur atau alur regresif, yaitu alur yang dimulai dengan kisah akhir dari sebuah cerita atau penyelesaian cerita kemudian beralih ke awal cerita. Kebalikan dari alur maju. Jenis alur yang ketiga yaitu alur campuran atau alur maju mundur, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks kemudian kembali ke masa lalu atau masa lampau, kembali lagi ke masa sekarang. Jadi bergantian seperti itu. Oke, itu tadi tentang alur. Unsur drama yang keempat adalah watak atau penokohan. Watak merupakan penggambaran perilaku atau sifat yang dimiliki oleh orang yang memerankan sebuah drama. Ada 3 jenis watak tokoh di dalam sebuah drama, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang memiliki watak yang baik, tokoh antagonis, tokoh dengan watak yang jahat, dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau biasanya disebut dengan tokoh netral. Itu tentang watak tokoh dalam sebuah drama. Unsur yang kelima yaitu latar atau setting. Latar merupakan sebuah gambaran mengenai tempat, waktu, ataupun kondisi suasana terjadinya suatu peristiwa dalam drama.
Jadi setting itu ada 3, yaitu setting tempat, setting waktu, maupun setting suasana. Unsur drama yang terakhir yaitu amanat. Amanat biasanya disebut dengan pesan. Pengertiannya, amanat drama adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pemirsa. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh drama. Amanat itu sangat berpengaruh terhadap penonton dalam pengambilan manfaat setelah menonton atau menyaksikan sebuah drama. Kalau tadi unsur intrinsik yang meliputi 6 hal tadi, sekarang yang B adalah unsur ekstrinsik. Ekstrinsik merupakan unsur yang membangun atau membentuk sebuah drama dari luar. Kalau tadi intrinsik adalah unsur yang membentuk atau membangun sebuah drama dari dalam. In itu dalam, X itu luar. Nah, sekarang unsur ekstrinsik meliputi 4 hal. Yang pertama adalah latar belakang penulis dari suatu karya, itu adalah salah satu dari unsur ekstrinsik. Contohnya adalah asal-usul penulis, kemudian pendidikannya, mungkin agamanya, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang masyarakat pada saat karya sastra dibuat. Misalnya kondisi ekonomi atau mungkin kondisi masyarakat, kondisi politik pada saat itu, dan sebagainya. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai. Nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra, baik novel, drama maupun cerpen. Nilai-nilai itu misalnya ada nilai agama, nilai sosial, nilai politik, dan seterusnya. Yang terakhir, unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang pembuatan karya sastra. Misalnya, motivasi penulis pada saat membuat dan ingin menyelesaikan karya tersebut. Itu adalah unsur ekstrinsik. Demikian anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari unsur-unsur dari sebuah drama. Sebuah drama dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik atau unsur dalam dan unsur ekstrinsik atau unsur luar. Unsur dalam atau unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, watak, alur, setting, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah drama, dan latar belakang pembuatan karya sastra khususnya drama. Demikian anak-anak, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur drama hari ini. Selamat belajar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.